Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, memberikan kita nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama menyimak siaran keagamaan program Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur wa ila siratal mustaqim. Kaum muslim dimanapun Anda berada, saya Hilal akan menemani Anda hingga 1 jam ke depan dalam kajian Cahaya Kolbu Radio Dais 107,9 FM. Dan di tengah-tengah kita telah hadir narasumber kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Khalid Masyhari SAG MSI. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Masih sehat. Alhamdulillah. Baik kaum muslim, insya Allah pada pagi hari ini beliau akan berbicara tentang meneladani kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Kiai Khalid Masyhari ini beliau adalah dosen Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang. Beliau juga aktif sebagai Komisi Fatwa MUI Kota Semarang. Hobi beliau adalah menulis buku. Untuk itu, bila mana nanti para pendengar semua ada pertanyaan, silahkan dilayangkan ke chatting WhatsApp 0821 33670.000 atau telepon 024 674 6352. Untuk itu, kita persilahkan kepada narasumber kita. Monggo Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Mas Hilal yang saya hormati, para pendengar radio Dais MAJT rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kita diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan umur panjang ya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bareng-bareng ngaji dengan Mas Hilal ya. Dengan Pak Yai. Ya. Salawat salam semoga terlimpah untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya minat dunia dan ilal akhirah. Dan hari ini kita juga lagi memasuki bulan Rabiul Awal atau bulan mulut kalau orang Jawa itu. Dan di kampung-kampung, di masjid-masjid ini juga syiar dengan kegiatan zibaiyah, pembacaan Maulidur Rasul, sejarah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Namun sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita, alangkah baiknya kalau pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita membacakan Al-Fatihah 1 kali untuk guru-guru kita, untuk kiai kita, untuk orang-orang tua kita yang hari ini masih hidup atau sudah meninggal, karena lewat beliaulah kita hari ini bisa seperti ini, Mahila. Ya, jadi saya kira ini tradisi yang baik, kita bacakan Fatihah untuk beliau. Muka-muka dilapangkan kuburnya, disehatkan badannya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Mari kita lanjutkan tema kita hari ini, meneladani kepemimpinan Rasulullah. Saya kira ada 3 frame yang akan kita buat ya, supaya nanti kita bisa sempurna memahami bagaimana cara meneladani kepemimpinan Rasulullah. Jadi yang pertama frame yang saya buat adalah Rasul sebagai
utusan yang sejenis. Itu yang pertama. Kemudian Rasul sebagai tauladan. Kemudian yang ketiga kita nanti akan bicara cara sukses Rasul dalam kepemimpinan ya. Jadi tiga itu moga-moga bisa menjadi pemandu kita di dalam memahami tema hari ini, bagaimana kita meneladani kepemimpinan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kita masuk di frame yang pertama. Jadi Rasul sebagai utusan yang sejenis ya. Jadi kalau kita bicara tentang meneladani kepemimpinan Rasulullah itu kan bahasanya ada sosok yang diteladani dan kemudian ada sosok yang bisa meneladani. Jadi jangan sampai ada pemahaman begini. Saya kelihatannya nggak bisa memahami meneladani kepemimpinan Rasulullah gitu. Dengan satu alasan misalnya. Nanti kita akan sebutkan beberapa ayat tentang itu ya. Jadi yang pertama kalau kita lihat di surat At-Taubah ayat 128 itu bahwa Rasulullah itu sejenis dengan kita. Jadi Allah mengirimkan Rasulullah, mengirimkan Nabi Muhammad SAW untuk umatnya itu dalam bentuk yang sama dengan kita. Jadi kalau Rasulullah punya fisik, kita juga punya fisik. Rasulullah punya bahasanya mungkin nafsu, kita punya nafsu ya. Sehingga dari situ kita bisa memahami bahwa ini adalah pemimpin yang bisa diteladani. Sehingga Allah berfirman di dalam surat At-Taubah itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi sungguh ini ada dua taukid ini kalau anak-anak pesantren bilang ada lam taukid, ada qad taukid yang masuk di fi'il madhi menunjukkan nanti tahqiqul wuku' itu. Jadi yakti benar-benar ja'a datang kepadamu rasulun min anfusikum. Dari jenis kalian. Rasulullah menikah, kita menikah. Rasulullah punya anak, kita punya anak. Rasulullah punya nafsu, kita punya nafsu. Jadi kalau demikian apa? Rasulullah itu adalah seseorang yang bisa kita teladani. Bukan tidak bisa kita teladani. Ya. Sama ya. Ya. Jadi ini poin pertama. Poin pertama Rasulullah manusia, kita manusia. Makan minum juga. Makan minum juga. Meskipun nanti ada yang lakal basyari itu ya antara kita dengan Rasulullah berbeda itu ya. Kesimpulan min anfusikum itu dari jenis kalian itu kemudian dipertegas oleh Allah lagi di surat Al-Kahfi ayat 110 itu. Bahwa Rasulullah diperintah oleh Allah untuk menunjukkan sisi kemanusiaannya. Ya, jadi kalau tadi sudah dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kemudian di ayat yang lain di surat Al-Kahfi ayat 110 itu Rasulullah diminta untuk menunjukkan sisi kemanusiaannya. Bahkan diperintah oleh Allah, kamu tunjukkan bahwa kamu itu manusia. Cuman nanti ada bedanya ya. Ya, ayat itu berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku itu adalah manusia seperti kalian. Ya. Jadi Rasulullah diperintah untuk menunjukkan dirinya bahwa Rasulullah itu manusia. Jadi kalau Rasulullah manusia, kita manusia, berarti harapannya kita bisa meniru Rasulullah. Itu diperintah oleh Allah supaya tunjukkan Muhammad kamu itu manusia, kamu itu bukan malaikat. Cuman bedanya nanti di ayat ini ada lanjutannya, yuha ilayya annama ilahukum illa wahid. Bedanya kita dengan Rasulullah, bedanya kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad itu diberikan wahyu oleh Allah. Kalau saya jenengan kan nggak mungkin diberi wahyu. Wahyunya ya kalau warisannya itu sawahnya Payu itu Mas. Ya. Jadi wahyu kita dengan wahyu Nabi Muhammad itu berbeda. Itu saya kira frame pertama yang harus kita pahami Mas Hilal, bahwa Nabi itu sejenis dengan kita, Nabi itu sama dengan manusia dengan kita. Cuman bedanya kalau di surat ini Al-Kahfi ayat 110 itu Nabi sebagai Rasul yang menerima wahyu.
Nah, kemudian Mas Hilal perlu kita tegaskan lagi karena begini, orang-orang kafir itu ya Mas, orang-orang kafir yang hidup pada zamannya Nabi Muhammad itu ada yang mengatakan dia nggak mau nggak mau dipimpin oleh manusia. Ya, ya ini kalimatnya begini. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malak fayakunu ma'ahu nadhira. Ini Al-Furqan ayat 7 yang artinya dan mereka berkata mengapa rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia. Jadi ini kan justru aneh itu. Kalau tadi Allah di 2 ayatnya sudah menyatakan bahwa Rasulullah itu manusia, justru malaikat itu mintanya malah malaikat. Nah, kalau malaikat justru kan tidak min anfusikum, kan? Malah tidak bisa diteladani. Ya. Ini juga kemudian ditegaskan lagi di surat Al-Furqan ayat 20 itu. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbiruna wa kan rabbuka basira. Ini juga sama pengertiannya dengan ayat yang tadi bahwa Rasulullah itu sama dengan kita. Rasulullah itu makan, Rasulullah itu berjalan di pasar-pasar. Maksudnya Rasulullah juga melakukan aktivitas-aktivitas keseharian seperti kita. Sehingga dari situ kemudian kita bisa meneladani Rasulullah karena Rasulullah itu sama dengan kita. Saya kira itu yang pertama Mas yang harus kita pahami, frame yang pertama bahwa Rasulullah itu sejenis dengan kita. Gitu. Dan pasti bisa kita teladani. Insya Allah. Walaupun tidak 100% seperti itu ya. Tidak 100% karena ada hal-hal yang khusus yang tidak bisa dilakukan oleh umat Muhammad. Seperti menikah 9, misalnya, terus kemudian sholat tahajud bagi Rasulullah wajib. Tapi bagi saya dan jenengan itu kan sunnah. Nah, jadi itu frame yang pertama. Oke, kemudian menarik sekali tadi itu. Bahwa kemungkinan kita itu bisa meneladani Nabi dan itu adalah hal yang wajar gitu ya. Nah kemudian keteladanan apa saja yang bisa kita contoh dari Nabi? Nabi itu kan seorang kepala negara, seorang pemimpin agama, kemudian panglima perang juga. Nah jadi apa saja yang bisa kita teladani daripada Nabi? Baik, Mas Hilal, yang kedua kemudian kita masuk di Rasulullah sebagai teladan. Kalau tadi frame Rasulullah adalah manusia sama seperti kita, maka yang kedua ini kita masuk Rasulullah sebagai teladan. Dan kita sudah diberikan panduan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 ya. Di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ini juga menjadi penafian bagi orang yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak bisa diteladani tadi. Meskipun kita sudah disebutkan bahwa Rasulullah itu sama dengan kita, maka ayat ini menjadi penegas bahwa Rasulullah itu memang hadir untuk diteladan. Untuk kita teladan. Untuk diteladan. Ya, sehingga Allah mengatakan laqad kana, ini sama dengan ada lam dan qad juga di situ ya. Taukid ya. Taukid itu ya yang menunjukkan arti kesungguhan ya. Ya, yakti sungguh-sungguh ada pada diri Rasulullah itu adalah uswatun hasanah ya. Uswatun hasanah itu adalah contoh yang baik. Jadi dari ayat ini kita bisa belajar ya bahwa tadi kita sudah mengulang lagi bahwa kedatangan beliau adalah untuk kita teladani. Cuman ada syaratnya Mas. Ada syarat bagi orang yang bisa meneladani itu. Di ayat berikutnya kemudian Allah menyebutkan liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Ya, ini syarat bagi mereka yang ingin meneladani Rasulullah. Syaratnya adalah kana yarjullaha wal yaumal akhir. Adalah orang-orang yang mengharap bertemu kepada Allah dan hari akhir.
Ini kalau kita maknai secara sederhana itu percaya kepada akhirat. Jadi kalau mereka nggak percaya kepada akhirat, ya mereka tidak akan bisa meneladani Rasulullah. Karena mungkin dia sudah menafikan Rasulullah. Iya. Ya. Jadi apa untungnya katanya kan mungkin seperti itu. Iya betul. Apa untungnya meneladani Rasulullah sementara istilahnya tidak berharap kepada hari akhir itu. Itu kan ada balasan di situ ya di akhir kiamat. Iya. Setelah kita meneladani apa yang dilakukan Rasulullah, kita nanti mendapatkan balasan itu. Nah, jadi ada syarat ya bagi orang yang bisa meneladani itu adalah yarjullaha wal yaumal akhir, mengharapkan berjumpa dengan Allah dan hari akhir. Yang kedua adalah wa zakarullaha katsira, kemudian menyebut Allah dengan apa ya, dengan banyak ya, wa katsira dengan banyak. Jadi itu saya kira ayat yang kedua yang menjadi frame kita pagi ini adalah kedatangan Rasulullah sebagai seseorang yang bisa diteladani. Bisa diteladani dalam hal rumah tangga, bermasyarakat, dan hal apa saja. Oke. Nah, kita masuk di yang ketiga sekarang. Kita masuk yang ketiga, kalau Rasulullah itu mempunyai banyak mempunyai banyak amalan ya, mempunyai cara kepemimpinan itu ya, maka kita di frame yang ketiga itu kita akan melihat bagaimana Rasulullah itu sukses dalam kepemimpinan. Misalnya kepemimpinan keluarga, kepemimpinan masyarakat misalnya itu ya. Nah ternyata saya catat nih sepanjang yang saya tahu Mas itu Rasulullah bisa sukses. Yang pertama itu Rasulullah memberi contoh terlebih dahulu sebelum memerintah. Ya, ini yang mungkin menyindir diri kita Mas. Kalau kalau kita memerintah itu belum memberikan contoh, tapi kalau Rasulullah kalau memberi contoh itu beliau langsung sudah memberikan contoh sebelum memerintah. Misalnya begini, ini yang saya dengar dari beberapa guru itu ya, itu Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat sholat saya. Kalau saya bertanya kepada Mas Hilal misalnya, kalau demikian Rasulullah sudah sholat apa belum Mas? Iya, pasti sudah sholat ya. Pasti sudah sholat, karena pertanyaannya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat sholat saya. Berarti Rasulullah sholat, kemudian umatnya itu disuruh melihat cara sholat Rasulullah. Ini yang kemudian saya artikan bahwa Rasulullah itu memberi contoh sebelum memerintah. Kalau itu bisa kita laksanakan, insya Allah kepemimpinan di dalam keluarga, di dalam masyarakat itu kita akan berhasil. Ya, misalnya kalau kita nyuruh anak-anak kita sholat misalnya, ayo nang sholat ke masjid itu. Itu harusnya bapak dan ibunya itu sudah pakai sarung, pakai picis, kemudian ngajak berangkat ke masjid. Itu memberi contoh sebelum memerintah. Tapi kalau kita perintah anak-anak kita seperti itu, tapi kita justru baca koran, kita main HP, itu nggak memberi contoh sebelum memerintah. Nah itu yang nanti akan, bahasa gampangnya itu kalau di kampung saya Mas, nanti kita akan dipret oleh anak-anak kita. Alah pret apa? Sampean ngongkon tapi sampean nggak melakukan. Ya. Atau jargon itu tadi ya. Ya, jadi kuncinya di situ ya. Memberi contoh terlebih dahulu sebelum memerintah. Itu yang harus kita pegangi. Bukan untuk kita saja. Saya kira untuk pemimpin negeri ini, untuk wakil rakyat, untuk eksekutif semuanya lah. Untuk sampai kepada keluarga kita. Yang kedua, Rasulullah itu solutif. Solutif itu selalu memberikan solusi, tidak menyalahkan itu. Tidak menyalahkan. Saya teringat ketika kuliah dulu baca buku studi kritis hadis itu ada
Satu ketika Rasulullah itu memerintahkan sahabatnya dengan kalimat la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Yang artinya, wahai sahabatku, jangan sekali-kali kamu sholat asar kecuali kamu sampai di perkampungan Bani Quraidah. Itu teksnya seperti itu. Iya. Kemudian berangkatlah sahabat itu ke Bani Quraidah. Nama sebuah kampung lah ya. Iya, iya. Kemudian yang satu berkesimpulan kalau saya sholat di Bani Quraidah, sholat asar di sana pasti waktunya sudah habis. Sehingga dia melaksanakan sholat sebelum sampai di Bani Quraidah itu. Itu sahabat yang pertama. Kemudian sahabat yang kedua berpegang kepada teksnya Nabi. Nabi tadi kan mengatakan kalau belum sampai di Bani Quraidah kita dilarang sholat di sholat asar itu. Maka sahabat yang kedua ini itu melaksanakan sholat asarnya di Bani Quraidah meskipun waktunya sudah habis. Lalu dua peristiwa itu dilaporkan kepada Rasulullah semuanya. Apa yang disampaikan Rasulullah? Bahasanya tidak apa-apa, nggak ada yang disalahkan. Jadi ini beliau adalah orang yang apa ya? Yang solutif. Mengakomodir ya. Mengakomodir semua. Ini ada banyak contoh ini yang kaitannya seperti itu, Mas. Mungkin saya bisa sampaikan pumpung kita ketemu ya, Mas. Ini yang pertama ya. Bilal bin Rabah setiap kali hadas, beliau langsung bersuci. Dia juga selalu sholat 2 rakaat setiap selesai wudhu dan sehabis adzan. Hal ini dilakukan berdasarkan pemikiran dan inisiatifnya sendiri. Tidak ada petunjuk khusus dari Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua, Hubaib bin Adi al-Ansari melakukan sholat 2 rakaat sebelum dibunuh oleh orang-orang Quraisy hingga akhirnya kematian syahid menjemputnya di tiang salib. Sholat yang dilakukan olehnya menjadi tradisi yang dilakukan oleh para sahabat yang dengan tabah menerima kematian oleh kekejaman orang-orang kafir. Sholat 2 rakaat yang dilakukan oleh Hubaib muncul dari inisiatifnya sendiri karena beliau beranggapan sholat adalah ibadah yang paling utama dan mulia. Beliau ingin akhir hayatnya ditutup dengan sholat. Rasulullah tidak pernah memberi petunjuk khusus dan mengajarkannya mengenai hal itu. Yang kedua. Yang ketiga, salah seorang sahabat Ansor yang menjadi imam di Masjid Quba setiap kali selesai membaca surat Al-Fatihah, beliau selalu membaca surat Al-Ikhlas. Baru kemudian beliau membaca surat yang lain. Jadi surat apapun yang ia baca dalam sholat pasti didahului dengan membaca surat Al-Ikhlas. Hingga berita ini sampai kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada sahabat yang menjadi imam itu, apa yang mencegahmu memenuhi permintaan teman-temanmu? Maksudnya, mbok kamu jangan baca surat Al-Ikhlas terus ya. Sahabat itu menjawab, sungguh aku mencintai surat itu. Lalu Nabi berkata, apa yang kau cintai akan membawamu ke surga. Yang keempat, Qatadah bin Nu'man sebagaimana diceritakan Al-Hafidh Ibnu Hajar setiap malam selalu menghabiskan malamnya dengan mengulang-ulang surat Al-Ikhlas di dalam sholat hingga masuk waktu subuh. Hal ini kemudian dilaporkan kepada Nabi. Yang kelima, ketika para sahabat Nabi ketinggalan jamaah, mereka bertanya sudah rakaat keberapakah Nabi? Kemudian mereka akan takbir dan melakukan gerakan-gerakan yang tertinggal. Hingga ketika sudah sama gerakan dan rakaatnya, baru mereka mengikuti gerakan imam. Berarti dia mendahului, Mas. Ya. Sehingga jamaah terlihat kurang teratur. Karena Nabi sudah melakukan gerakan ini, dia melakukan gerakan-gerakan sendiri. Ada yang masih berdiri, ada yang masih rukuk, ada yang sujud dan lain sebagainya. Hingga suatu ketika datanglah Mu'ad bin Jabal yang terlambat jamaah. Mu'ad bin Jabal langsung mengikuti gerakan Nabi. Dan setelah salam, beliau menambah rakaat yang tertinggal. Ini Mu'ad bin Jabal. Hal ini ia lakukan semata-mata karena kecintaannya kepada Rasulullah. Bahwa beliau tidak ingin ketinggalan lebih banyak lagi. Beliau ingin gerakannya sama dengan gerakan imam. Dalam hal ini, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Jadi yang kita lakukan itu hari ini kalau kita sholat jamaah, kemudian imamnya sudah misalnya 2 rakaat misalnya, kita ikuti, nanti kita tambah setelah imam salam. Nggak usah dikebut ya. Kalau yang dulu kan enggak, itu kita Kebut. takok sih. Imamnya bisa untuk berang rakaat, terus kita rakaat dulu. Nah, ini baru. Kalau yang ini enggak. Kalau yang ini ikuti semua gerakan imam itu, lalu setelah nanti selesai kurangnya berapa, kita baru menambah. Ini yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal dan itu inisiatifnya Mu'adz bin Jabal sendiri, tidak ada panduan dari Rasulullah. Karena Rasulullah tidak masbuk ya. Iya. Nah sekarang kita lihat responnya Rasulullah terhadap beberapa peristiwa tadi. Yang pertama, untuk Bilal ya, itu Nabi mengatakan engkau mendahuluiku ke surga wahai Bilal. Hanya dikatakan seperti itu. Ini yang saya katakan bahwa Nabi itu seorang yang solutif. Orang menyalahkan. Aku nggak pernah ngajari gue nek bar batal, wudhu, terus sholat. Saya nggak pernah itu. Nah itu yang disampaikan Nabi hanya begitu, justru memotivasi. Makanya kan ada istilah itu ya, ada cerita itu. Sandalnya Bilal itu mendahulunya dia ke surga itu. Itu karena apa? Iya. Karena beliau setiap batal kemudian wudhu, setiap wudhu kemudian sholat 2 rakaat. Yang kedua, untuk Khubayb bin Adi Nabi bersabda, beruntung sekali Khubayb bin Adi. Tadi orang yang mau dibunuh kemudian sholat. Iya. Nabi tidak pernah mengajarkan bagaimana kowe nek arep dipateni wong kowe sembahyang sik. Nabi mengatakan beruntung sekali Khubayb bin Adi. Yang ketiga kepada Imam Masjid Kuba yang selalu membaca surat Al-Ikhlas. Apa yang mencegahmu memenuhi permintaan teman-temanmu tadi? Kemudian Nabi berkata, apa yang kau cintai akan membawamu ke surga. Tidak disalahkan. Justru yang kamu cintai itu nanti akan membawamu ke surga. Kemudian yang keempat untuk Qatadah. Qatadah itu kemudian Nabi hanya memberi motivasi demi zat yang jiwaku dalam genggamannya. Surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Maka ini yang dipakai oleh Ali bin Abi Thalib ya. Ketika siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran lebih cepat itu ya. Mereka sudah membaca dari juz 1. Ali bin Abi Thalib masih bal-balan ya bahasannya ya. Tapi ketika mereka sudah sampai menjelang akhir, Ali bin Abi Thalib hanya membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu nilainya sama dengan Al-Quran. Kalau 1/3, kalau 3 kan berarti sudah 30 juz itu. Kemudian yang terakhir untuk Mu'adz bin Jabal mengatakan, sesungguhnya Mu'adz telah membuat satu jalan atau cara untuk kalian. Lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh Mu'adz. Justru Rasulullah malah perintah. Yang benar adalah yang dilakukan oleh Mu'adz. Kamu ikuti imamnya terus sampai imam itu selesai. Kemudian kamu ketinggalan berapa, kamu baru nambah begitu. Nah, itu beberapa hal saya kira Mas Hilal yang bisa kita contoh bahwa Rasulullah itu adalah solutif. Kemudian yang terakhir, bagaimana Rasulullah itu kok bisa dakwah berhasil itu. Rasulullah ternyata dalam dakwahnya adalah memberikan kemudahan bukan kesulitan. Ya, kita kenal sekali yasiru wala tu'asiru. Ya, artinya apa? Berikanlah kemudahan, jangan berikan kesulitan. Basyiru wala tunafiru. Buat mereka itu bahagia, jangan buat mereka itu lari dari kamu. Ya. Nah, saya kira 3 hal itu tadi ya, kita frame-nya memahami kepemimpinan Rasulullah itu ya. Dari Rasulullah itu sejenis, kemudian Rasulullah itu adalah orang yang patut kita teladani, dan yang ketiga adalah kita tadi sudah bicara cara sukses Rasul dalam kepemimpinan. Saya kira itu Mas. Oke. Baik Pak Yai, ini sangat menarik kajian kita pada pagi hari ini, dan para pendengar semua, nanti insya Allah kita akan ada sesi tanya jawab setelah jeda berikut ini. Kembali lagi bersama kami 107,9 FM terdepan dalam dakwah dan nada.
Pak Yai, ini kita melanjutkan tentang tadi keteladanan Rasulullah SAW ya, kepemimpinan beliau. Bila mana ada pertanyaan, kaum muslim silahkan dilayangkan ke chatting WhatsApp ke 0821 3367000 atau telepon 0246746352. Nah ini Pak Yai, itu kan kepemimpinan itu dinamakan leadership ya sekarang itu. Jadi ada biasanya latihan kepemimpinan, latihan leadership dan lain sebagainya. Nah itu dengan latihan kepemimpinan untuk menata rakyat dan pemimpin, itu apakah sudah cukup atau diperlukan lagi yang namanya fellowship gitu? Kesadaran sebagai rakyat atau bagaimana? Ya, saya kira dua-duanya ya. Dua-duanya. Mas. Artinya kalau kita mengenal istilah misalnya munafik ya. Nah, ini untuk memasukkan jawaban itu ya. Jadi kalau munafik itu antara kata dengan perbuatan kan nggak sama. Ya. Jadi yang benar itu ya harusnya ketika perkataan itu diucapkan maka itu harus dilakukan. Nah tadi kalau misalnya dipertanyakan misalnya leadership sudah diberikan sudah diberikan pelatihan tentang kejujuran misalnya, tentang gotong royong kebersamaan. Kalau itu kemudian tidak ada kesadaran ya tentunya tidak ada gunanya saya kira Mas Hilal. Jadi harus ada tindak lanjut ya. Kesadaran dari rakyat yang dipimpin gitu betul, ya. Betul. Jadi kalau tidak ada kesadarannya ya saya kira akan berjalan sendiri-sendiri. Akan berjalan sendiri. Nah itu kan kalau Rasulullah SAW ketika beliau sebagai nabi juga sebagai kepala negara, jadi kan sahabat itu adalah generasi terbaik. Apa yang dikatakan nabi dilakukan oleh sahabat. Nah berbeda di zaman sekarang gitu ya, rakyatnya itu kan bukan lagi sahabat. Nah jadi kalau kita nih si Bisal ditugaskan dijadikan sebagai pemimpin, lalu menghadapi rakyat yang ngeyel, ya, contoh kecilnya lah, kita dalam berlalu lintas disuruh memakai helm, kemudian pakai masker. Nah menanggapin rakyat yang seperti ini gimana nih? Yang tidak mau pakai helm, tidak mau pakai masker dan lain sebagainya. Ya kalau bicara tentang bagaimana Rasulullah menghadapi umatnya lah, misalnya nabinya itu sebenarnya tidak selamanya mereka turut. Ya. Bahkan ada ayat Al-Quran itu kalau nggak salah wa kaifa takfuruna wa antum tutsla alaikum wa fikum rasuluh, itu kalau nggak salah itu. Jadi bagaimana kamu bisa kufur sementara ayat-ayat itu dibacakan oleh Rasulullah dan kamu ada di dalamnya. Nah saya ingin menarik tadi yang jangan sampaikan bahwa tidak selamanya yang diikuti dipimpin oleh Rasulullah itu juga manut semuanya. Ternyata malah orang yang melihat Rasul seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu ya mereka ngeyel gitu. Bahkan kalau misalnya kita tarik sejarah yang paling populer ya, misalnya Nabi di Taif hanya dapat 1 orang, kemudian dilempari batu dan sebagainya. Itu Rasulullah hanya ketika malaikat Jibril ingin mengambil gunung Turusina tabruk ini gitu. Nabi kan mengatakan jangan gitu. Jadi kalau misalnya hari ini saya nggak dapat bapaknya aja, siapa tahu nanti anaknya. Jadi memang Rasulullah kemudian saat itu yang terkenal adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah tunjukkan kaumku karena mereka saat ini adalah belum tahu. Jadi yang pertama yang kita tangkap dari pertanyaan jenengan itu adalah pertama harus keteladanan. Jadi kalau orang memerintahkan pakai helm, dia harus pakai helm dulu. Yang kedua kalau pakai masker, dia harus pakai masker dulu. Nah setelah itu misalnya orangnya itu belum melakukan itu. Nah, kalau bahasa Rasulullah didoakan. Kalau bahasa kita mungkin ya disadarkan. Nggak perlu dengan kekerasan. Ya, disadarkan itu kan disadarkan. Ya, disadarkan. Saya kira itu saya kira Mas ya, dan itu seorang pemimpin membutuhkan kesabaran ekstra gitu ya. Masya Allah itu yang sulit itu. Iya, jadi kan kalau laki-laki kan dia pemimpin rumah tangga juga. Betul. Di situ harus ada kesabaran.
Nah, jadi eh, banyak lini-lini kepemimpinan dalam hidup ini. Kira-kira yang paling rumit untuk dipimpin itu apa, Pak Yai? Mungkin memimpin diri sendiri atau memimpin orang lain itu, atau bagaimana? Ya, pertanyaan yang sulit ya. Tapi saya kira memimpin orang yang biasa kita temui itu yang paling sulit. Memimpin Orang yang biasa kita temui setiap hari bersama dengan kita itu sulit. Ya, Iya. contoh istri kita. Itu yang paling sulit saya kira. Kenapa? Karena dia tiap hari itu kumpul dengan kita. Dan dia tahu apa yang kita lakukan. Misalnya kita lakukan penyelewengan, misalnya kita lakukan yang tidak sesuai dengan agama misalnya. Itu istri kita akan tahu itu. Jadi kalau saya mengatakan, apalagi kita ketemunya juga ketemu sudah dalam bentuk jadi. Istri kita kan sudah dalam bentuk jadilah. Misalnya dia lulusan sekolahan ini. Kalau umum ya berarti, wah ini berarti kita ngajarinya dari nol lagi. Dari nol lagi. Padahal kita sudah nggak punya waktu untuk ngajari itu. Jadi pahalanya besar ya, ngajarin dari nol. Kita sudah apa ya Mas Hilal ya, sudah sudah disibukkan oleh kegiatan untuk mencari ekonomi dan sebagainya. Jadi makanya kalau saya itu yaitu tadi baliknya lagi kepada Rasulullah adalah keteladanan. Kalau kita bisa, katakanlah orang usah ngandani istri kita lah. Tapi kalau kita sudah benar secara jalannya dengan agama, itu insya Allah istri akan manut. Iya. Tapi meskipun tidak otomatis seperti itu, tidak otomatis. Bertahap ya. Bertahap. Nah kalau kita memimpin orang di sekolahan atau misalnya di perguruan itu kan ketemunya jarang-jarang. Iya, jarang-jarang. Jadi mereka nggak tahu saya siapa, jenengan siapa. Sama seperti kita siaran itu kan mereka nggak tahu itu kita siapa itu. Ya cuman kebetulan saja kita diamanai untuk. Tapi ini juga menjadikan apa ya kendali bagi kita. Masa sampean ngomong apa-apa kok orang lakoni gitu kan gitu. Saya kira itu Mas. Oke. Nah kemudian kita sebagai pemimpin itu kan akan dimintai pertanggungjawaban. Nah itu supaya kita selamat daripada pertanggungjawaban itu seperti apa tuh kira-kira kiat-kiatnya? Di surat At-Tahrim itu ada ayat kalau nggak salah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi ini kaitannya dengan apa ya? Dengan orang Islam ya, Mas Hilal. Kita nggak bicara yang lain gitu. Jadi yang pertama yang harus kita selamatkanlah adalah diri kita. Ya. Dalam arti mungkin kalau kita sesuaikan dengan pertanyaan jenengan itu ya kita pimpin diri kita dulu supaya kita bisa selamat. Kita bisa menjadi cermin bagi keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Jangan sampai dibilang jarkoni, jangan sampai disindir atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab gitu. Jangan sampai itu. Jadi diri kita harus kita selamatkan dulu, kita tata dulu supaya kita bisa menjadi cermin bagi orang lain. Karena kalau cermin kita retak nggak bisa dipakai Mas Hila. Jadi cerminnya harus bersih, harus utuh. Nah cermin bersih utuh itu maksudnya kita lakukan hal-hal yang sesuai dengan keagamaan. Enggak usah yang jauh-jauh lah. Sholat kita 5 waktu misalnya, atau bacaan Quran kita misalnya, itu kan menjadi contoh bagi keluarga kita. Nah yang kedua yang harus kita selamatkan ternyata adalah wa ahlikum, keluarga kita. Ya, keluarga kita kalau saya secara pribadi misalnya berarti istri dan anak-anak saya. Jangan sampai anak-anak dan istri saya itu melawan perintah-perintah Allah. Nah, bisanya paham di situ gimana? Ya disekolahkan, dipondokkan, ya. Kalau itu bisa kita lakukan, ya insya Allah kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah itu ya enak-enak saja karena kita sudah melaksanakan itu. Seandainya ini misalnya
naudzubillah min dzalik, kita sudah sekolahkan, sudah diberi contoh, sudah dipondokkan, kemudian dia kok balelo. Ya toh, balelo itu kita sudah tinggal menyerahkan. Allah, saya sudah ikhtiar sekuat-kuat tenaga untuk memberikan bekal kepada anak saya, untuk memberikan contoh kepada istri saya. Tapi kalau tidak bisa gimana? Nyatanya Nabi Lut istrinya juga seperti itu. Iya, betul. Nabi Nuh juga seperti itu. Nabi ya predikatnya. Nabi, apalagi Hilal atau Khalid itu. Opo itu ya. Iya. Nah, jadi itu yang saya kira penting. Oke. Contoh, buat dirimu sebagai contoh bagi orang lain. Baik, sangat berkesan. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi selamatkan diri pribadi dulu, kemudian keluarga. Nah, jadi untuk memberikan keteladanan itu kan diperlukan yang namanya ilmu. Nah, jadi dalam urusan ilmu ini kira-kira praktisnya itu kita kan tadi ibaratnya dapat yang sudah matang, sudah jadi, yang memang dia tidak mengenal agama ya, tidak pernah belajar agama. Nah, kira-kira solusi apa yang praktis untuk bisa mendapatkan ilmu bagi pasangan kita yang semisal dia itu atau istri pondokan, nah suaminya tidak, nah atau sebaliknya dan seterusnya. Nah itu kira-kira bagaimana Pak Yai supaya dapat ilmu hatinya terang, itu gimana? Iya, saya kira kita mulai dari yang sederhana saja, yang praktis-praktis saja. Jadi misalnya kita sholat itu kan satu hal yang wajib, yang sebagai tiang agama, sebagai pokok agama. Kalau misalnya istri kita, pasangan kita, anak-anak kita belum bisa bahasanya sholat, belum, tidak hanya bisa sholat, misalnya belum istiqomah untuk sholat, belum sadar ya, belum sadar, misalnya 5 waktunya masih bolong-bolong dan sebagainya, ya tentunya yang pertama contoh itu tadi kita lakukan terus ya. Sebagai contoh loh, suami saya kok melakukan sholat kok 5 waktu terus, itu nanti suatu ketika dia akan sadar sendiri itu. Ya, yang kedua mestinya ya dengan komunikasi lah, dengan komunikasi yang baik kepada istri kita, bahwa kalau Nabi itu diperintah oleh Allah kan basyirun wa nadhira. Ya kadang-kadang kita berikan kabar gembira kepada istri kita bahwa kalau Anda rajin sholat 5 waktu itu nanti pahalanya ini yang akan diperoleh apa. Terus kalau Anda meninggalkan sholat itu nanti yang ada akan hukumannya, didapat apa. Itu juga kita berikan. Jadi harus seimbang, basyiran wa nadhira itu ya. Basyirun wa nadhira itu tadi. Oke, jadi kabar baik dan ancaman seperti itu ya. Ancaman itu. Kalau meninggalkan ibadah sholat. Nah, kira itu mengajarkan sholat. Jadi seperti halnya majelis taklim, kemudian mendengarkan siaran keagamaan seperti ini, itu perlu juga Pak Yai ya? Ya saya kira perlu, apalagi kita ini dunianya Mas Hilal ya, dunianya kita sudah berbeda dengan dunia orang-orang tua kita dulu. Maka kalau saya dulu pernah mendapatkan pelatihan di Jakarta tentang bagaimana memanfaatkan media virtual seperti ini, itu karena ternyata anak-anak kita atau generasi kita sekarang sudah lebih nyaman di gadget itu tadi. Makanya saya kira hal-hal yang seperti ini perlu dilestarikan ini, Mas Hilal, dengan Depak, dengan Dais itu ya, saya kira ini program yang bagus. Manfaatnya sangat besar ya. Sangat luar biasa. Jadi bahkan kemarin itu pernah saya dapat chatting WhatsApp dari pendengar Dais ini. Jadi katanya saya itu memang orang umum, pengen mondok nggak ada uangnya. Jadi keluarga yang ibaratnya sederhana gitu ya, menengah ke bawah. Saya mendapatkan manfaat yang sangat besar, khususnya belajar agama, itu dari Radio Dais. Seperti siaran keagamaan oleh Kementerian Agama, ada masalah wakaf, masalah zakat, kemudian di sana ada tanya jawab keagamaan. Jadi masalah mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu bisa ditanyakan di Dais seperti itu. Jadi ini sangat luar biasa, alhamdulillah. Nah jadi Pak Yai, jadi selain tadi ada yang disampaikan Pak Yai, yang pertama memberikan contoh yang baik, kemudian memberikan solusi,
Kemudian kita juga memberikan dakwah itu kemudahan, memberikan akhlak. Selain itu apalagi kira-kira Pak Yai supaya pemimpin itu bisa sukses meneladani Nabi? Saya kira sekarang ini sudah tidak zamannya misalnya dengan kekerasan. Jadi kita buat dakwah itu secara menyenangkan. Itu saya kira akan membuat kita semakin bisa diterima. Jadi hari ini kalau orang istilahnya ditekan itu dia kan nggak mau masih. Nah saya kira misalnya kelihatannya kita kan hanya bicara bicara ngobrol ke sana kemari. Sebenarnya kita ini kan ingin memasukkan nilai. Gitu. Tapi cara yang dipakai kita kan nggak keras. Kita yang kita pakai hanya hanya ajakan. Ngobrol aja itu kelihatannya. Tapi sebenarnya kita memasukkan nilai. Ilmu kan. Iya, ngobrolnya ilmu. Ngobrolnya ilmu tadi. Nah saya kira konten-konten yang seperti itu buat hal-hal yang menyenangkan itu membuat orang dicintai dan disegani. Karena Rasulullah sendiri memimpin itu dengan cinta. Dan cinta itu saya kira kan tidak berupa kekerasan. Ya. Bahkan kalau saya baca di sejarah itu Anas bin Malik itu 10 tahun meladeni Rasulullah nggak pernah memukul, nggak pernah memarahi. Bahkan Anas bin Malik pernah nyoba-nyoba untuk tidak mematuhi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, padahal hanya cobaan saja. Rasulullah nggak marah, seakan ngetes gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu saya kira menjadi penting kita lakukan. Ya. Jadi hal-hal yang menyenangkan lah, ngobrol, tapi ternyata sebenarnya itu kita lagi memasukkan ilmu mencangkokkan ilmu ke otak para pendengar kita itu. Iya. Nah jadi majelis ngobrol seperti ini yang kiranya sangat bermanfaat pada saat sekarang. Jadi kan sekarang itu banyak orang ngobrol, tapi yang dibicarakan hoax. Jadi hoax, gibah gitu ya. Ini kan yang mengakibatkan amal itu bisa bangkrut gitu ya. Jadi lebih baik kita berbicara seperti halnya yang bermanfaat seperti itu. Nah tapi kalau orang yang ini Pak Yai, semisal orang ibaratnya kalau orang alim ketemu sama orang alim, itu kan yang dibicarakan ilmu. Tapi kalau orang awam sama orang awam, itu kan memang ilmunya dikatakan masih minim gitu, seperti itu. Itu apa kira-kira solusinya Pak Yai? Mungkin apa yang dibicarakan supaya majelis-majelis itu bisa bermanfaat seperti itu? Ya, kalau ajaran agama kan mengatakan begini, kalau kamu tidak bisa berkata baik, maka kamu diamlah. Ajarannya kan begitu. Nah, supaya kamu bisa mendapatkan hal-hal yang baik, tentunya kamu harus mencari tempat-tempat yang baik. Nah, tempat-tempat yang baik yang kemudian oleh Rasulullah dikatakan sebagai taman surga, itu adalah tempat-tempat yang di situ dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Bahkan ada hadis Rasulullah yang saya masih ingat itu familiar, majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah ya. Yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nuzilat alaihimus sakinah. Barang siapa orang itu berkumpul kemudian membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Tidak cukup itu ternyata yang kedua masih ada syaratnya wa yatadarasuna bainahum. Jadi dikaji ayat Qur'annya. Jadi kalau nyuwun sewu nih, ini bukan sindiran ya. Kalau ada ngaji bismillahirrahmanirrahim terus, tapi kalau kemudian maknanya enggak kita gali itu, ya kita enggak mendapatkan apa-apa. Iya betul. Wayatadarosu, jadi ada dua syarat. Kita kumpul, kita membaca Al-Quran. Yang pertama membaca, yang kedua mempelajari isinya. Apa yang ingin dikatakan di situ? Illa nusilat alaihimus sakinah. Maka orang itu akan diberikan ketenangan. Sakinah. Oke, baik. Sakinah. Wa ghusyiyat alaihimur rahmah. Orang itu akan dilingkupi oleh kasih sayang Allah. Wahafathumul malaika. Ternyata ruangan ini Mas Hilal itu dipenuhi oleh malaikat. Nah, kita nggak tahu ya malaikat ini mana, tapi hadis mengatakan itu. Dan yang terakhir, wa dzakarohumullahu fiman indah. Allah itu masih akan menyebut-nyebut di sana. Bahasa kita dipamerkan di sana. Ternyata makhlukku itu masih ada yang mau baca Quran, masih mau ngaji Quran. Siapa kuwi? Yo Hilal, Mbak ada siapa itu semuanya? Oh ternyata gitu.
Senangnya bukan main ya. Senangnya kita dibicarakan di tingkat kecamatan nih senengnya ramai. Itu di arah sana Allah mengatakan seperti itu. Iya. Jadi itu tadi yang pertama, berikan pengertian kalau kamu nggak bisa ngomong yang baik-baik, diam. Tapi kalau kamu misalnya pengen sesuatu yang baik, ya kamu harus mencari di tempat yang baik. Cari majelis taklim, cari obrolan santai seperti ini yang kemudian bisa memberikan pencerahan. Itu kan saya kira itu yang harus kita lakukan. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW gitu ya. Alhamdulillah. Jadi redaksi hadisnya itu mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, jadi ini kaitannya tadi tentang laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Nah, jadi sangat menarik nih Pak Yai. Setiap kali Rasulullah mengatakan kalau beriman kepada Allah hendaknya menghormati tamu dan lain sebagainya, itu selalu dikaitkan dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu apa rahasianya tuh kira-kira disebutkan di sana itu? Ya, kalau saya melihatnya kita harus mempercayai hari kemudian. Dan itu kita jadikan landasan supaya kita itu bisa melakukan hal-hal positif karena besok itu ada pertanggungjawaban. Jadi kalau tidak dikatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, itu seakan-akan nanti falyakul khairon aw liyasmut itu tidak ada gunanya di dunia. Hanya ada semata-mata hiasan dunia saja. Tapi kalau kemudian itu dikatakan falyakul khairon, ada mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, berarti apa yang kita lakukan itu sebenarnya berimbas atau berefek pada amaliah kita nanti di akhirat. Jadi falyakul khairon aw liyasmut, kamu mengatakan sesuatu yang baik atau diam, itu di dalam bahasa yang paling mudah, itu nanti ada efeknya di akhirat. Kalau seandainya tidak ada efek itu ya orang abai gitu ya? Ya abai. Dan ini kalau kita kaitkan dengan semuanya itu harus bismillah gitu. Semuanya itu harus dengan menyebut nama Allah. Dan menyebut nama Allah itu pasti kita akan kaitkan ke hari akhirat. Atau misalnya Iqra itu harus bismi rabbika itu. Jadi membaca itu harus dengan nama Tuhanmu, tidak boleh hanya sekedar membaca. Karena kalau tidak disertai membaca dengan Tuhanmu nanti sumpahnya sumpah palsu, sehingga dia akan korupsi, dia akan itu semaunya sendiri. Terakhir Pak Yai, ini tema kita meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW. Kebetulan kita sedang berada di bulan Maulid. Nah sekarang itu banyak orang yang ibaratnya tidak mau mengikuti peringatan Maulid atau anti Maulid lah seperti itu. Padahal Maulid itu kan isinya tentang kisah hidup Nabi. Nah itu bagaimana kita menanggapinya Pak Yai? Kalau secara pribadi tidak ada salahnya kita memperingati peringatan Maulid. Nah sehingga kalau jenengan bertanya seperti itu ya, kalau yang nggak mau ya monggo lah. Nggak mau dipaksa kan, nggak bisa. Apalagi tadi Rasulullah tidak akan memaksa, tidak akan menekan gitu. Jadi Rasulullah pengen itu orang sadar dengan sendirinya. Tidak usah dipaksa. Tidak usah dipaksa. Nah, jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, yang nggak mau Maulid gimana? Yo itu pilihan. Semuanya kan pilihan. Seperti Al-Quran itu, kalau saya baca di tafsirnya Quraisyab itu, kedua-duanya memberikan pilihan, Mas. Misalnya innalladzina kafaru sawaun 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun misalnya. Itu kan sebagai pembanding ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau orang kafir seperti itu, ini deskripsinya itu seperti ini. Ini orang-orang yang beriman deskripsinya seperti ini. Terus misalnya nanti Al-Qur'an membicarakan tentang riba, lalu Al-Qur'an memberikan zakat. Orang pelaku riba seperti ini, pelaku zakat seperti ini. Nah semuanya itu Mas, itu dipersilahkan untuk memilih. Bahasanya Prof. Quraisy itu Al-Quran ingin memberikan kesan. Nah kesan itu pembanding. Ada yang madu bahasa mudahnya, ada yang racun. Kamu milih mana? Terserah. Monggo.
Kamu mau innal ladzina kafaru atau ulaika humul muflihun, terserah itu. Enggak ada paksaan. Bahwa bahkan redaksi yang paling jelas kan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Jadi yang enggak mau monggo. Tapi jangan menyerang orang yang melakukan maulid. Jadi yang sakitnya itu kadang dikatain ini musyrik atau terlalu bid'ah, neraka gitu kan. Itu kan enggak. Nah, ini masukan saja ini mumpung ketemu Mas Hilal itu. Nah, yang saya pengen itu justru sekarang kalau di kampung ini kampung saya, itu biasanya kalau maulid hanya sekedar dibaca maulidnya. Nah, masukan saya, harapan saya, maulidnya dibaca tapi esensi. Mohon diterangkan isi kehidupan Nabi itu ya. Meskipun nggak banyak-banyak. Iya. Itu saya kira kalau kita cocokkan dengan kalimat yatluna kitaballah, itu nanti kita masuk di wayatadarasunahu bainahum. Jadi kalau kita ya Rasulullah salamun alaikum misalnya, kemudian nggak ngerti kisahnya tentang apa sih ini, yub'atsu min tihama dan sebagainya itu misalnya. Bahasa Arab ya. Nah, bahasa Arab itu. Kalau kita jadi kurang lah ya. Iya. Makanya kalau saya sarankan ini pada para pembaca maulid, pendengar radio Dais itu mohon bisa dikupas lah, meskipun nggak banyak. Iya. 1-2 bait aja, nanti besok lagi 2 bait. Kalau 12 hari kan sudah lumayan. Dan itu dapat ilmu kita ya, dan bisa meneladani Rasulullah. Dan itu bisa kita teladani. Iya, betul. Kalau kita nggak tahu meneladaninya dari mana, kan pertanyaannya seperti itu. Baik. Kaum muslim, alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Masya Allah. Makasih banyak Pak Yai, ilmunya, arahannya, bimbingannya, Masya Allah luar biasa. Dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya kaum muslim. Saya Hilal, mohon undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.